Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramaridoni dengan NIM E1032201066 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Sore. Baiklah, di sini saya akan mereview mata kuliah Teori Pembangunan bab 1 dan bab 2. Baik, saya akan mereview dari lebih dahulu bab 1. Konsep dasar teori pembangunan. Pengertian dan pergeseran nilai dalam teori pembangunan. Sebagaimana telah disebutkan di muka bumi, pengertian pembangunan menimbulkan berbagai macam intervensi. Namun kiranya tidak terlalu sukar bagi kita untuk melacak pergeseran nilai yang terkadang dalam konsep pembangunan tersebut. 1. Aliran klasik dan indikator sosial. Masa setelah Perang Dunia Kedua ditandai oleh timbulnya kembali persoalan yang telah pula menjadi titik perhatian para negarawan yang ahli ekonomi pada bagaimana menjamin perbaikan tingkat hidup secara terus-menerus. 2. Aliran ekonomi politik neoklasik. Artinya, ketimpangan baik yang berlingkup global maupun yang bersifat nasional ini mendorong para negarawan dan ilmuwan untuk memikirkan konsep pembangunan yang lebih adil. Reaksi pertama yang berdimensi global menjawab pada pendukung aliran ekonomi politik neoklasik. Yang ketiga, aliran neoekonom. Aliran ini, apabila jawaban tersebut adalah penurunan secara substansial, maka tidak diragukan lagi bahawa negara tersebut baru mengalami periode pembangunan. 4. Aliran pembangunan berwajah manusiawi. Aliran ekonomi politik neoklasik maupun aliran neoekonomi telah memberikan koreksi yang cukup fundamental terhadap konsep pembangunan ekonomi klasik. Namun di dalam pencarian konsep pembangunan yang memberikan manfaat yang besar-besar-besarnya bagi umat manusia, para ilmuwan tidak berhenti di situ. Tuntunan mengenai perlunya mengutamakan wajah-wajah manusiawi dalam proses pembangunan mulai menggema. Penggeseran paradigma pembangunan. Bahwa pemerintahan adalah kelemahan dalam strategi pembangunan yang telah berjalan dan adanya distorsi arah pembangunan nasional kita. Kiranya tidak perlu disaksikan pengamat yang agak sama terhadap proses pembangunan nasional kita akan membawa pada kesimpulan bahawa penggeseran paradigma pembangunan yang diambil oleh pemerintah. Nilai-nilai pembangunan tingkat global yang ikut merangsang daya pikir dan teknologi maupun cendekiawan muda secara efektif ataupun simultan ikut mendorong adanya pergeseran tersebut di atas. A. Pengembalikan prioritas teologi pembangunan. B. Nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. C. Pemitosan pembangunan atau suatu desakan tanggung jawab. Pembangunan nampaknya menjadi jargon yang tidak asing kita dengan dianggap oleh para politisi, teknokrat dan penguasa di banyak negara sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Suatu kesayaan ini sering terungkap dari ungkapan-ungkapan retoris semacam ini. Apapun yang terjadi, kita harus tetap melanjutkan komitmen pembangunan. Atau seburuk-buruknya pembangunan masih jauh lebih baik daripada tidak melaksanakan sama sekali. Banyaknya berpendapat, kebutuhan akan pembangunan baru muncul setelah Perang Dunia Kedua. Hal ini dimulai dengan program bantuan luar negeri Amerika Serikat yang populer disebut dengan Rencana Marshall kepada negara-negara Eropa Barat dan Jepang. Inilah yang mendorong lahirnya ekonomi pembangunan. Setidaknya dapat tiga pilar utama yang di balik munculnya teori pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, bantuan luar negeri, dan perencanaan. Meskipun terdapat berbagai variasi pemikiran waktu itu, pembentukan modal dianggap sebagai kunci ke arah keberhasilan pembangunan. Sayangnya modal dan jumlah besar yang amat dibutuhkan tersebut tidak
dimiliki oleh negara dunia ketiga yang dalam kenyataan lebih mempunyai kekayaan alam manusia dan jumlah yang besar. Kenyataan membuktikan bahwa pembangunan yang menjadi observasi banyak negara tidak berjalan seperti apa yang diharapkan. Banyak yang kemudian menuduh adanya krisis dalam teori pembangunan. Pertanyaan yang harus krisis ekonomi mendunia ataukah krisis institusi? Bab ini tidak termasuk untuk membahas semua teori yang dikenal dalam ekonomi pembangunan, namun lebih bersifat mencoba memahami landasan dasar teori pembangunan, isu yang sering menjadi ajang perdebatan dan sedikit catatan krisis mengenai kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia. Baiklah, saya akan mengipu lagi selanjutnya bab 2. Paradigma dalam pembangunan. Paradigma baru dalam pembangunan. Pada akhir dasawarsa 1950-an, banyak NSB mulai menyadari bahwa pertumbuhan tidak identik dengan pembangunan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi setidaknya melampaui negara-negara maju pada tahap awal pembangunan mereka memang dapat dicapai, namun dibarengi dengan masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan perdesaan, pendapatan yang timpang dan keseimbangan. Fakta ini pula agaknya yang memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan tetapi tidak mencukupi. Strategi pertumbuhan dengan distribusi. Para komponen strategi pertumbuhan dengan distribusi atau restribusi dari pertumbuhan pada hakikatnya menganjurkan NSB agar tidak hanya memusatkan perhatian dan pertumbuhan ekonomi, namun juga mempertimbangkan bagaimana distribusi kue pembangunan tersebut. Situasi ini bisa diwujudkan dengan kombinasi strategi seperti peningkatan kesempatan kerja. A. Strategi kebutuhan pokok. B. Strategi pembangunan mandiri. C. Strategi pembangunan berkelanjutan. D. Strategi berdimensi etnik. Paradigma pembangunan, utopis ataukah normatif? Makna pembangunan sehingga orang kadang-kadang bertanya apakah pembangunan hanya tidak lebih merupakan pandangan utopis setiap orang? Persis apakah dikatakan? Orang sering bicara tentang pembangunan. Mungkin pertanyaan ini muncul adalah apa yang sebenarnya maksud dengan pembangunan. Bab ini akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan menelusuri evaluasi makna pembangunan sejak ekonomi pembangunan lahir, yakni setelah Perang Dunia Kedua. Pada mulanya, upaya pembangunan negara sedang berkembang atau NSP diidentikan dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita atau popular disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Semula ini yang beranggapan yang membedakan antara negara maju dengan NSB adalah pendapatan rakyatnya. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita diharapkan masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi NSB dapat dipecahkan, misalnya melalui apa yang dikenal dengan dampak merembes ke bawah. Indikator hasilnya tidaknya pembangunan semata-mata dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional atau GNP. Banyak makna pembangunan yang diturunkan oleh para ahli berdasar pengalaman di berbagai negara dan studi yang mereka lakukan. Boleh dikata hampir setiap orang peduli dengan pembangunan sebagai tujuan yang diinginkan bagi negara dan penduduk di dunia. Namun begitu banyak investasi mengenai makna pembangunan sehingga orang kadang-kadang bertanya apakah pembangunan hanya tidak lebih merupakan pandangan utopis setiap orang. Sejarah pemikiran mengenai pembangunan diwarnai dengan evolusi makna pembangunan dari pemujaan terhadap pertumbuhan hingga paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi kebutuhan pokok. Kendali demikian, banyak yang memandang berbagai paradigma baru tentang pembangunan ini masih berada pada daratan normatif. Artinya, kontribusinya mengenai pembangunan tidak bicara dalam konteks aktual, atau alternatifnya kita mau tidak mau harus menghukum binasakan berbagai paradigma tersebut. Dalam formulasi maupun implementasi kebijaksanaan
sebagai proses yang multidimensi yang mencakup tidak hanya pembangunan ekonomi, namun juga mencakup perubahan utama dalam struktural sosial, perilaku, dan kelembagaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.